Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahumma ni'mah walahul fadlu walahus sana'ul hasan. Assalatu wassalamu ala asrafil akmalan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nafa'ana wa iyyahum bika ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya. Fa ya ayyuhal kiram, yang sama-sama kita hormati, Hadratil Mukarram wal Muhtaram fi Amiril Masjid, Ketua DKM Masjid Al Hidayah, yang terhormat
Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Yang terhormat Wamirul Wilayah, Ketua Rukun Warga Lingkungan RW 19, yang terhormat Bapak Haji Hasnul Wahyu, Sarjana Ekonomi. Kita doakan beliau pula menjadi pemimpin lingkungan yang istiqomah. Amin. Untuk tidak lupa, alhamdulillah, insya Allah nggak lupa. Untung dia lagi tidur kagak ditelepon. Yang terhormat Bapak Haji Heri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan timbal balik acara ini keberkahan buat semua pelaksana. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati qori kita yang tadi membacakan ayat Al-Quranul Karim beserta qori'ah. Mudah-mudahan pula beliau Allah berikan kemudahan dakwahnya. Amin. Dan tak lupa pula segenap para pinisepuh lingkungan, wabil khusus di sini ada sahabat karib ayahanda juga Bapak Haji Heri Wahyudi. Saya doakan mudah-mudahan Allah timpahkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu, apa namanya? Majelis Ta'lim kaum ibu An-Nisa Masjid Al-Hidayah. Berikut ketua, staf dan jajaran beserta jamaah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Amin. Tak lupa tim hadroh. Ini hadroh apa kecimpring apa mana? Hadroh. Iya. Allahu Akbar. Karena artinya bisa beda Pak. Kalau qasidah itu artinya qasad, punya maksud. Jadi kalau bawain qasidah ada maksud. An-nusuk lil ibadah, karena ibadah. Kalau kecimpring itu biasanya mukul sambil gerak-gerak. Kecimpring. Ya, ini hadroh wa ma'nahu hadir. Insyaallah mudah-mudahan tim hadroh masuk surga. Amin. Jangan lupa bawa alatnya. Ya, biar rame di sana. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku karena saben hari dari kemarin udah muter aja, dari malam pulang jam 1, berangkat lagi pagi setelah subuh ke Kerawang, pulang tadi musibah sekitar 3, akhirnya sampai di rumah maghrib baru bisa kembali. Alhamdulillah, semua karena berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini kita kalau bicara berkah Allah, hadir di sini juga karena rahmat. Makanya mudah-mudahan sebuah jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, adik-adik remaja, Allah berikan rahmat sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul asbab rahmat. Asbab rahmat. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin. Apa sih rahmat? Rahmat maknanya gampang. Kita pahami sebagai makna kasih sayangnya Allah. Kalau secara ilmu di dalam kitab Ma huwa rahma ar-rahma wa walas asi Allah min dunya. Ngerti kan? Ya. Ar-rahim walas asi Allah min akhirat. Jadi jelas ini berkah rahmatnya Allah, kita duduk di sini. Alhamdulillah. Saya mau tanya, rahmat terbesar bagi kita umat Islam apa? Gaji suami. Rahmat terbesar bagi kita umat Islam apa Pak? Oh sehat. Oh Islam, karena di masjid jawabnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Allah.
adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara rahmat terbesar bagi kita umat Islam adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad gimana cerita ini? Kalau nggak ada Nabi Muhammad apa ceritanya? Nggak ada kaum wanita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bu. Ya. Rahmat terbesar bagi kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. fal yafrahu. Di sini ayat Al-Qur'annya pakai huruf fa. Fal yafrahu. Kalau huruf fa maka hukumnya adalah atof. Huruf atof itu ada 3. Yang pertama waw, yang kedua summa. Kalau waw ba'dahu, kalau summa wa ba'dahu, kalau waw setelahnya, kalau summa kemudian. Di sini pakai fa. Apa maknanya? Harfu hadfin bila hudrin. Maka kalau sudah berbicara tentang Nabi Muhammad, yang timbul di hati kita adalah bahagia. Makanya kalau bicara Nabi Muhammad sambutannya bahagia. Disebut Nabi Muhammad kita sambut dengan Salawat. Kalau dibicarakan Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu jawabannya. Sebagai tanda kita bahagia terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah bagian hadiah dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut hadiah? Karena saat itu kejadiannya adalah Nabi Muhammad mendapatkan keadaan amul hazn, keadaan yang sangat sedih. Sedihnya karena apa? 2 hal. Yang pertama tufi, wafatnya istri tercinta yang bernama Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan yang kedua pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Oh, Nabi Muhammad dapat Isra wal Mi'raj karena hadiah dari Allah. Hadiahnya karena apa, Pak? Karena istrinya meninggal. Istri yang dicintai, istri yang berjuang dari titik nol, istri yang menghormati Nabi, istri yang tidak pernah berbicara keras kepada Nabi, istri yang lemah lembut walaupun dia orang mampu, orang hebat, punya titel, punya jabatan, tapi tidak pernah sama sekali merendahkan sang suami. Tenang Pak, saya bela. Kata ibu Ustaz curang. Oh tenang. Jadi hadiahnya Pak. Kenapa Nabi sedih? Bayangkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, orang yang tidak melihat Nabi Muhammad itu bagaimana kehidupan sebagainya, tapi cinta dengan akhlaknya. Wanita mana kaman khonakan Nabi Muhammad dikasih amanah, jalani amanah. Betul apa kagak? Siti Khadijah saudara, wanita terhormat dari nasab yang terhormat, hartawan, punya kekayaan. Nabi Muhammad dipercaya jual A balik A. Yang dilihat sama Siti Khadijah akhlak tuh Pak. Perempuan mah gampang kalau disenengin. Perempuan seneng kalau sama suami yang suaminya berakhlak, betul nggak? Emang sih kalau berbicara tentang hal itu gampang Pak nyenengin perempuan. Perempuan mah kemana-mana senangnya udah sama emas. Bapak beliin aja 100 kg 100 kg di tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, gendong baik di rumah. Alhamdulillah.
hadiah buat Nabi. Tapi sebelum ini jadi hadiah buat Nabi, bayangkan Bapak Ibu boleh buka kitabnya Qurratul Uyun. Kakek Nabi ditanya oleh orang bangsa suku Quraisy, "Ya Abdul Muthalib, kenapa cucumu dikasih nama Muhammad?" Dijawab sama Abdul Muthalib, "Aku kasih nama Muhammad ayyuhman fil ardi was sama qad haqqaqallahu raja'ahu." Ada di dalam kitab Qurratul Uyun, ada di dalam kitab Fathul Ijar, ada di dalam kitab Uqud Dulujen. Bukan juga kitab fikih yang paling terbesar adalah Al-Iddah. Ketika ditanya kakek Nabi, "Kenapa cucumu dikasih nama Muhammad?" Ayyuhman fil ardi was sama qad haqqaqallahu raja'ahu. Aku kasih nama Muhammad agar dipuji di dunia ini, dipuji seantero langit. Qad haqqaqallahu raja'ahu, maka pujian balik kepada Nabi Muhammad. Itu sebab-sebabnya. Makanya kalau dibaca ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad jadi pujian, maka balik Isra wal Mi'raj hakikatnya adalah minal masjid ilal wal masjid. Masjid adalah tempat sajadah, au sajadah maknahu sujud. Masjid adalah tempat kita ibadah kepada Allah. Jadi maknanya jelas. Nggak usah digadang-gadang bahwa Nabi Muhammad karena Nabi aja maka di Isra wal Mi'raj kan. Kalau bicara tentang Nabi ada berapa? 25 yang wajib kita ketahui, cuma satu yang sampai Sidratul Muntaha, yaitu Nabi besar Muhammad. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Solewa Ibrahimu Kullu Muttaba Lutwa Ismailu Ishakun Kada Yakubu Yusufu wa Ayubu Tada Su'aibu Haruna wal Musa wal Yasa Dulkifli Dawuda Sulaiman Tada Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Kho'akho Imudakoya. Tuh, wah, ulangin. Ada di Akhiratul Awam. Ada kan? Ada. 25 nabi, hanya satu-satunya nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat hadiah besar dari Allah sampai Sidratul Muntaha. Maka ini Isra Mi'raj hadiah terbesar. Malu kita jadi umat Nabi kalau tidak mau melaksanakan perintah dari Isra wal Mi'raj. Malu. Sementara dari zaman Nabi Adam udah ada sholat, jangan ditanyain sholatnya bagaimana. Kenapa? Karena pertanyaan tidak berfungsi. Ini orang zaman sekarang nanyanya aneh-aneh Pak. Kalau dalam hukum ilmu kalam ada pertanyaan yang boleh dijawab, ada pertanyaan yang nggak mesti dijawab. Contohnya apa? Bagaimana malaikat masuk alam kubur? Ini pertanyaan bukan? Jawabannya gampang, suruh aja dimasuk, kita jawab ke kita. Yang kayak gitu ada yang perlu dijawab, ada yang perlu nggak dijawab. Dari zaman Nabi Adam udah ada sholat, sudah ada sholat. Makanya boleh dicek. Orang yang tidak mengindahkan sholat, orang yang tidak menghormati sholat, orang yang tidak mendirikan sholat, wajar kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semua doanya, semua harapannya, semua apa yang diinginkan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Karena ada dua hal. Yang pertama, tidak menghormati Nabi. Yang kedua, lebih-lebih nyakitin Allah. Ibu tahu, Bapak tahu ceritanya Nabi Zakaria? Nabi Zakaria udah sepuh, istrinya juga sepuh menefus, nggak mungkin punya anak. Boleh buka surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdiri melaksanakan sholat sambil berdoa. Apa doanya Nabi Zakaria?
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku minta anak dari sisimu, menurutmu anak itu yang baik. Engkau maha mendengar apa yang diminta sama hamba. Nabi Zakaria masih berdiri. Nabi Zakaria lagi sholat. Apa lihat di ayat selanjutnya? Fanadatul malaikah, pakai fa lagi. Fanadatul malaikah, tiba-tiba malaikat datang atas perintah Allah. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Wa huwa Nabi Zakaria qamu, masih berdiri, yusolli dalam keadaan sholat fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria masih doa di dalam sholat. Nabi Zakaria masih baca doanya di dalam sholat. Nabi Zakaria nya masih fanadatul malaikah, datang malaikat atas perintah Allah. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, di mana Nabi Zakaria masih berdiri sholat di mihrabnya. Annallaha tubashiruka bi Yahya, tuh langsung apa kata malaikat? Zakaria, Annallah, sesungguhnya Allah tubashiruka, ngasih kabar kepada engkau bi Yahya, besok punya anak namanya Yahya. Saya mau tanya, doanya Nabi Zakaria kabul apa enggak? Kabul apa kagak? Kabul apa kagak? Ini Sampai duduk. doanya Nabi Zakaria kabul apa enggak? Kabul. Doanya Nabi Zakaria kabul apa tidak, Pak? Kabul. Nggak pakai waktu lama. Langsung Allah yang kasih nama itu anak Yahya. Ini kadang kita orang Indonesia masalah nama anak belagu. Wow, lagu zaman sekarang. Tetangga saya bikin nama anak gampang banget. Kasih nama Lina gara-gara bapaknya Lili, namanya Nana. Kasih nama Lina gara-gara bapaknya Lili, emaknya Lina. Nana. Lagi enak-enak saya sholat duha, baru mau takbiratul ihram, Allah, depan rumah itu takbiratul ihram antara ta'yin tasdik hilang. Allah, ada yang nangis batal. Saya turunin tangan, ayam embet datang. Ya begini mah ayam embet. Ayam embet datang. Ada yang nangis. Siapa yang nangis? Saya keluar rumah, saya lihat, oh, saya buka pintu, cekokom lagi nangis. Udah hamil Pak, 9 bulan. Orang perempuan begitu Pak, bedain aja nangisnya model kayak hamilnya ukurannya. Kalau hamil 1 bulan, kalau hamil 3 bulan itu nangisnya kayak lagu Indosiar, ku menangis. Gitu deh. 9 bulan ya. Saya tanya, cekokom kenapa nangis? Berantem Pak Ustadz, sama siapa? Ditunjuk lakinya di ujung gang. Perempuan kalau lagi gedek begitu. Oh, saya lihat ternyata Bang Babas di ujung gang. Oh, saya panggil sini, saya ngobrol, saya bikinin teh. Saya tanya kenapa berantem, gara-gara bikin nama anak contoh temennya si Kokom. Temennya Kokom bikin nama gimana? Yaitu Lina, bapaknya Lili, emaknya Nana. Kan nggak bisa Pak kata Babas. Emang kenapa nama saya Babas, bini saya Kokom? Dan akan dimustajabkan doa kita fi arba'atin mawatin, dalam 4 keadaan. Yang pertama indah tiqai sufuf. Yang pertama kalau keadaannya, mohon maaf nggak saya pakai mic daripada ntar kena sprint tangkap lagi. Ketika bertemunya 2 tentara muslim dengan non muslim, maka terbuka pintu langit, kesempatan buat umat Nabi Muhammad dikabulnya doa. Kalau katanya tidak ada
peperangan itu kita nggak akan pernah mendoakan saudara kita yang muslim di ujung sana. Wa nabluwannakum minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirin sabirin. Maka itulah Allah berikan buat kita. Tapi kalau kira-kira ngarepin perang boleh apa kagak? Enggak, Bos. Maka yang terjadi adalah yang pertama islah bainan nas, jadilah orang yang mendamaikan manusia. Kalau kita jadi orang yang mendamaikan manusia, maka langit kebuka nih. Makanya jangan jadi tukang kompor. Markona Turkiem berantem, Marku deketin Turkiem. Apa kata Marku bilang, gue juga gedek sama Markona, kompor bukan. Awal taraweh boleh rame, tengah kehitung, akhir nggak apa kehitung, Enggak sampai ada apa Ustaz. Terus seminggu kabur. Pak, Bu, jangan ditinggalin, jangan ditinggalin. Subhanallah, min. Udah setengah 12. Tuh 12 berarti 15. Terus Jam 8 pagi. Jam 8. ayo kita mikir. Mana baru jam 8. Jangan ditinggalin kita yang rugi kok. Dan Allah sudah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Tuh. Makanya kita jadi umat Nabi nggak perlu tuh kita berdoa di sholat. Kenapa? Karena udah ukuran sholat sudah ada doa, nggak bisa dirubah Beruntung kita. Tinggal kita jalani kok, kaidah sholatnya sudah ada, bacaannya sudah tertata. Enak apa enggak? Enak apa kagak? Coba ibu lihat di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan salah kalau kita ngucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga jawab. Allah juga Jawab. Apa jawaban Allah? Buka hadits kursi. Fa idza abdin qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku dalam salatnya mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, maka Allah jawab, baini wa baina abdin, ini perjanjian antaraku dengan hambaku. Wali abdin masalah, apa yang hamba minta aku kasih. Yang penting sholatnya benar, yang penting sholatnya rapi. Lebih-lebih lagi di awal waktu laksanakan sholat, walau dia kurang dan tidak banyak doa-doa yang hebat, maka tetap dianggap sebagai orang yang berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua mendapatkan sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan pada akhirnya kita dijauhkan dari malapetaka, mala bahaya, mala bencana, dan dijauhkan dari segala fitnah manusia, fitnah Masih Dajjal, dan juga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keadaan kita terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Al-Fatihah binniyatil qabul wa tamami kulli su'in wa ma'mul wa salahi syanallahi wa batinan fid din wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid din wal afiyah wa ala minta wa syamdat rahmah wal maghfirah. Allahumma ya qadiyal hajat nagisna hajatina kulluhum. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya Allah, kabulkan hajat kami semua. Ya sayyidina wa habibina syafiina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Mohon maaf lahir dan batin, mohon doanya, mohon diberikan kemudahannya dan diberikan kesehatannya. Memang dari sini saya masih langsung berangkat kembali, ya. Dari sini saya harus berangkat, sudah siap-siap, ya. Insya Allah dari sini saya harus berangkat. Mohon doanya sudah dipersiapkan. Dari sini saya ke Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Padang 2 hari. Dari Padang saya masih terpipi. Masuk Indomaret, Alfamart, dari sering pandemik ada acara, ya pandemik TV nggak boleh ya. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan teman-teman sudah mulai dapat jobnya, masuk ke isi. Saya bilang menunggu panggilan, tapi kalau ibu sementara ini ya masih mau lihat saya di siaran televisi, biasanya saya di MNC channel pakai parabola di Tablik Akbar Indonesia Bu. Kalau tidak ibu bisa lihat saya biasanya di kuliah subuh, jamnya pada saat mati lampu. Maaf lahir batin, doakan saya tanggal 11 berangkat umroh ya sampai menjelang Ramadan dengan membawa 150 jamaah ya, atas nyawa majelis asyara kawiyah. Langsung saya membimbing. Jadi sekalian saya memberikan tahu bahwa anak almarhum itu hanya ada 5, karena sementara ini banyak yang ngaku-ngaku sebagai anak almarhum yang sama seperti saya, tapi saya tidak nyalakan ke mereka. Kalau mereka ngaku anak almarhum, ya mudah-mudahan anak didik, muridnya beliau, tapi bukan anak kandung. Anak kandung yang pertama saya Huda, kerja di Departemen Perhubungan, narik taksi. Narik taksi beliau ya narik taksi. Kakak saya lebih senang dengan dunia usaha. Lalu yang kedua saya, yang ketiga Dewi Ika Syarifah, dia dengan suaminya sekarang sudah di sini dari Medan ya. Jadi anak saya punya tulang ya, punya tulang. Tulang itu paman ibu kan, macam itu tulang paman. Lalu adik saya lagi mau jadi Iksan, kerja di AHM dan juga buka majlis di Garut ya. Dia izin sama saya, silakan mulai buka majlis di Garut. Lalu adik saya yang terakhir Nur Sakila Rahmat. Doakan bagi bapak ibu yang mau berangkat umroh, silakan. Saya bulan November ada keberangkatan dengan biaya 30 juta, paling maksimal kalau naik 500 30 juta 500 ya, dengan pesawat direct bulan November. Tapi tidak banyak seat, saya hanya buka sampai dengan 40 seat. Di bulan November saya tidak mau banyak kalau di bulan ini, karena memang permintaan dari pihak Sukabumi, Banten dan juga ada beberapa daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan saya doakan ibu semua bisa berangkat umroh. Semoga Allah mudahkan rezeki, bisa rahmat Rasulullah, bisa doa Ka'bah, dan pada akhirnya kita bisa berbahagia. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin ya. Apabila ada ucapan yang salah, inilah saya. Apabila kebenaran datangnya Al-Quran dari hadis Nabi dan ucapan dari semua ulama. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.